Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Nita Amalia. So kali ini aku mau bahas sesuai judul, yaitu farmasi. Nggak ada yang tepuk tangan kan? Ya udah, aku aja yang tepuk tangan. Oke. Kali ini aku mau bahas tentang farmasi. Nah, farmasi itu apa guys? Banyak banget tuh yang tanya-tanya sama aku. Dulu-dulu tuh waktu teman-teman aku baru masuk ke farmasi tuh kayak tanya-tanya gini, nanti tuh gimana sih farmasi itu, kalau kalian udah lulus tuh gimana gitu. Terus ada juga yang tanya, susah gak sih masuk farmasi itu. Terus ada yang tanyanya tuh gini, nanti tuh gak takut apa kalau nanti tuh pasti masuknya ke apotek gitu guys. Ya udahlah ya, yaudah yuk kita bahas aja daripada kita ngobrol terlalu lama, nanti kalian bosen liatnya aku. Oke, kali ini aku mau bahas bagaimana susah senengnya dulu masuk ke farmasi. Dan aku dulu masuk farmasi itu karena kakak aku farmasi, jadi aku lanjut ke farmasi juga. Dari SMP aku udah langsung dimasukin ke SMK farmasi. Dan SMK farmasi itu aku diajarin tentang bagaimana dasar-dasar si farmasi tersebut. Mungkin ini sedikit informasi buat kalian yang pengen tahu tentang farmasi, buat kalian yang mau masuk ke dunia farmasi, dan buat kalian yang belum tahu tentang dunia farmasi itu seperti apa. Jadi ini sedikit informasi yang mungkin membantu kalian gitu. Oke, lanjut aja. Susah senengnya. Awalnya dulu ya masuk SMK tuh ya nggak tahu apa-apa lah, yang namanya juga dari SMP yang anak kecil banget gitu, apalagi sekarang gitu masuk ke farmasi yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dar masuk lab, masuk ini, ya ampun, aku tuh sekecil itu masuk lab dengan banyak obat yang aduh, masuk aja tuh udah kayak rasanya ya ampun ini apa gitu. Ya yaudahlah, lanjutin aja gitu. Dan bener-bener yang nggak tahu apa-apa. Aku emang nggak minat sih awalnya di farmasi, tapi lama-lama juga oke banget gitu. Gimana ya, di farmasi itu senengnya susahnya balance gitu. Susahnya ya pastilah kita tuh kayak bener-bener harus hafalan, terus kayak berhitung itu harus cepat, menangani sesuatu obat itu harus cepat, tanggap dengan resep dari dokter, kemudian peka terhadap resep. Jadi nggak peka terhadap pacar guys. Pacar itu agak sedikit dijauhin dulu lah. Nah, kemudian senengnya itu kalian bisa mengetahui tentang obat-obatan. Maksudnya gini, kalian tuh saat sakit gitu kayak ngerasa aduh cepet banget, aduh gigiku sakit gitu, aku kayak udah tahu, oh yaudah aku harus beli ini buat nyembuhin gigi aku. Akhirnya udah bisa. Terus nanti tuh flu tuh biasanya gitu guys. Flu itu aduh susah banget. Gimana kalau dulu tuh kayak apa apa dokter. Sekarang mah udah ya udahlah, sediain di rumah tuh obat-obatan seperti ini. Akhirnya ya udah nggak perlu ke dokter. Aku mungkin udah 10 tahunan lah nggak ke dokter, jadi obatin di rumah sendiri. Terutama kakak aku tuh juga tahu lah pasti kalau misal penyakit biasa kayak ya flu atau gimana tuh, aku selalu sama kakakku tuh ya udah minum obat dulu lah gitu. Kalau emang bener-bener parah baru aku ke dokter. Sebenarnya tuh gitu, kalian udah tahu gitu. Dan dulu aku tuh juga ngalamin yang namanya PKL guys. Namanya PKL itu, nah itu tuh bener-bener yang kayak terbuka gitu pikiranku tentang farmasi tuh. Yang di SMK-nya aja tuh di dalam riset tuh kayak bener-bener susah mengeluh gitu. Aku tuh kayak ngeluh, yang capek gitu awal-awal tuh gitu. Tapi lama-lama setelah aku PKL tuh kayak aku semakin bersemangat dan seneng banget gitu. Gimana ya, seneng banget lah pokoknya, seneng banget. Udah gitu di apotek itu kita bisa kayak ngobrol sama pasien, maksudnya sharing lah gitu. Ada tuh pasien tuh kadang aku bukannya langsung ke pasien, tapi kayak apotekerku tuh lagi yang namanya KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah itu pemberian obat, aku melihat apoteker itu kayak yang pasiennya tuh kayak cerita-cerita gitu, kayak seneng banget liatnya. Ya pengalaman baru gitu. Jadi buat kalian pasti akan seneng banget kalau udah masuk dunia farmasi. Lalu kemudian selanjutnya yaudah kita bahas aja lah. Kemudian bagaimana, apa aja yang dipelajari di farmasi.
ya gitu. Apa aja yang dipelajarin di farmasi? Di farmasi itu dikasih tahu tentang bagaimana obat itu, kemudian kegunaan obatnya, bagaimana pembuatannya, bagaimana kegunaan obat. Udah ya? Ya udahlah pokoknya itu. Kemudian cara pendistribusiannya obat itu seperti apa, pengolahan terakhirnya obat itu seperti apa, dan sebagainya sih. Banyak banget lah yang dipelajari di farmasi. Kemudian di farmasi itu juga, nah aku ngomongin aja yang semester yang udah aku lewatin ini ya. Aku baru 1 semester ini di kuliah, aku udah pelajarin yang namanya anvisman, anatomi fisiologi manusia. Itu penting banget. Kemudian farmasetika, itu yang dasar-dasarnya lah, yang farmasi pokoknya ya yang dipelajarin itu biasanya anvisman. Kemudian kimia dasar, kemudian ada kimia organik, kemudian ada farmasetika itu tadi. Ya banyak banget yang dipelajari, untuk nantinya ke depannya itu pasti banyak lah gitu. Selain itu juga tentang sesuatu hal yang berhubungan tentang farmasi itu pasti banget tentang APD. Kemudian banyak gitu. Ya udah kita lanjutin aja supaya nggak terlalu berlibat-libat dan terlalu lama aku bahasnya, supaya kalian lebih simple ya tahu bahwa farmasi itu seperti ini. Dasarnya aja kalian harus tahu gitu, bahwa farmasi itu seperti itu gitu. Kemudian nantinya tuh kita bakal masuk ke dunia apa setelah kita lulus. Nah untuk SMK sendiri, ini dari yang aku lihat ya, jadi ini tuh bener-bener yang realnya gitu loh, yang bukan dari kalian ngomongin tentang katanya, bukan katanya lagi. Ini tuh aku bener-bener real, dan teman-teman aku juga yang ngalamin gitu. Jadi temanku dari SMK ada yang lulus kuliah, lulus SMK farmasi kuliah, kemudian ada yang lanjut kerja. Nah ini aku ada beberapa temen yang kerjanya itu ada di rumah sakit, ada di apotek juga ada, kemudian di industri itu juga ada. Jadi ini SMK itu udah masuk industri loh guys. Kemudian juga masuk rumah sakit, tapi yang bukan rumah sakit bertaraf yang bener-bener yang berakreditasi gitu. Mungkin ya ada rumah sakit atau puskesmas gitu. Nah nanti selanjutnya dia bakal kayak kerja dan juga kuliah seperti itu. Kalau temen aku yang di industri itu, dia sekarang udah masuk industri, ya lumayan lah gajinya. Yang namanya industri itu pasti bayarannya lumayan gitu. Oke, lanjut aja. Gimana nanti kita lulusnya itu seperti apa? Nah itu tadi aku sebutin, di apotek, di rumah sakit, dan juga di industri. Maksudnya bukan hanya di apotek aja guys, atau di rumah sakit aja. Nah itu tuh SMK loh guys. SMK tuh masuk rumah sakit gitu. Selain itu tuh biasanya ada juga di, jadi farmasi tuh enggak yang mencakup apotek rumah sakit yang kalian tahu gitu, tapi juga di industri. Industrinya itu bukan hanya industri ya obat gitu, bukan ya, ada industri obat, tapi kalian tuh pasti mungkin dari kalian tuh ada yang nggak tahu bahwa farmasi itu masuk dunia kecantikan juga, masuk dunia banyak lah, bukan hanya dunia obat intinya gitu. Ada yang juga di klinik kecantikan, itu juga ada. Dia tuh biasanya ada konsultasi kecantikan, kemudian ada penyuluhan kecantikan seperti itu. Kemudian ada juga di pemerintahan seperti di Badan POM, kemudian di LIPI dan sebagainya. Jadi buat kalian yang nggak tahu itu jangan kayak nyebar sesuatu hal yang bukan kalian tahu sendiri gitu. Kalian tuh harus melihat fakta-faktanya yang ada di luar sana. Jadi kayak aku lulusan farmasi itu pasti sedikitnya tuh tahu gitu, sedikitnya tahu tentang dunia farmasi. Teman-teman aku tuh kayak kerjanya di mana aja gitu. Kemudian aku juga baca-baca artikel, ternyata banyak juga yang nggak hanya di situ-situ aja gitu. Yang ini kan faktanya, aku menyebutkan bahwa di industri temanku, kemudian di klinik kecantikan juga ada, di rumah sakit juga ada, memang di apotek emang kerjanya farmasi itu di apotek gitu, memang juga ada gitu. Tapi selain itu juga di pemerintah tuh pasti ada, di BPOM atau LIPI tadi yang saya sebutin. Kemudian tuh
juga bisa kalau ini kita lanjutin kuliahnya, maksudnya udah S2 atau S1 gitu, kita bisa masuk ke dunia pendidikan seperti dosen atau guru dengan standar yang ditentukan ya guru atau dosennya gitu guys gitu. Kemudian kalian juga kalau udah lulus, kamu udah S1 ambil profesi jadi apoteker, kalian juga bisa buka apotek. Nah kalian udah sukses apotek satu, buka lagi apotek satunya, kan jadi pengusaha guys. Gimana sih, banyak gitu loh. Apoteker juga ada yang buka restoran jadi nggak harus loh di rumah sakit dan industri dan apotek gitu. Jadi banyak banget, ada yang quality assurance, apa sih bilangnya dong bahasanya, quality asuransi gitu. Kemudian ada juga aku lagi baca, ada quality control, quality asuransi, dan quality control itu kayak yang mengecek obat gitu loh guys, kayak kadar-kadar dan kualitas obat-obat. Kemudian ada kalau quality asuransi itu kayak mencari tahu secara detail tentang penyimpangan kadar kualitas obat tersebut, jadi berhubungan dengan quality control gitu. Jadi kalian tuh supaya tahu bahwa tambahan-tambahan informasi dari aku gitu. Kemudian selain itu juga itu namanya terapis kecantikan seperti itu. Kemudian ada juga kalau kalian mungkin bisa setelah kuliah, kalian lanjut lagi kuliah jadi peneliti. Peneliti itu tadi yang aku sebutin kayak di lab, laboratorium gitu. Nah ngomong-ngomong tentang aku dulu SMK ya, SMK itu aku melakukan kunjungan industri, dan itu aku di Sidomuncul. Itu daerah mana ya? Ya pokoknya Jawa Tengah lah gitu. Di sana tuh bener-bener kayak rapi banget. Yang namanya industri itu pasti ada apotekernya guys, gak mungkin gak, kecuali industri, ya bukan kecuali, pokoknya ada lah gitu industri yang mengharuskan ada apotekernya. Seperti itu untuk menangani obat, menangani formula-formula seperti itu. Di kecantikan itu ya ada apotekernya guys, nggak mungkin enggak, karena formula sesuatu itu obat-obatan ya pasti farmasi kan gitu, nggak mungkin enggak. Jadi itulah dari aku informasinya, semoga bermanfaat. Dan ya mungkin kalian perlu banget masuk farmasi karena peluang kerjanya tuh banyak banget dibandingkan dengan mungkin banyak banget di luar sana lebih memilih perawat daripada farmasi, karena mereka menganggap bahwa ya nanti kerjanya di apotek gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan guys, perawat itu hanya bisa di rumah sakit, puskesmas, atau mungkin di ngikut bidan kayak gitu lah, ya kan. Nah yang setahu saya tuh seperti itu. Mungkin dari kalian yang tahu ya silahkan berkomentar di bawah, tapi dengan sopan gitu, untuk membantu informasi teman-teman kita yang lainnya gitu. Kenapa dari awal video sampai akhir aku ngomongnya gitu. Oh baik dah. Oke, yaudah itu aja yang aku bisa sampaikan. Mungkin sedikit informasi mengenai farmasi. Mungkin dari kalian yang aku ada kesalahan, terus sebagainya, minta maaf ya guys. So terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bantu ya guys, ini tuh video pertama aku, jadi subscribe. Okay, thank you very much. So semoga bermanfaat video aku. So goodbye untuk video ini, dan see you again to next video. Bye.